Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam satu rasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berkonsisten melimpahkan banyak nikmatnya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas keteladanan beliaulah hingga saat ini kita masih dapat mendapatkan cahaya kebaikan. Semoga kita bisa meneruskan keteladanan beliau dan kita bisa menjadi suri teladan dalam hal kebaikan apapun dalam rangka menyempurnakan akhlak. Pada kesempatan ini kami keluarga besar Master T Nusantara akan menjelaskan kesejatian Nusantara yang tersembunyi. Di dalam kesejatian Nusantara yang tersembunyi ada beberapa bagian yang akan kami jelaskan. Di bagian pertama kami akan menjelaskan rahasia kesaktian leluhur Nusantara. Mengapa para leluhur memasukkan unsur ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dan masuk di sila pertama? Apa pentingnya ketuhanan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah ada pesan spiritual tersembunyi yang disampaikan oleh para leluhur, khususnya para pendiri bangsa, di balik sila pertama dalam Pancasila? Selama bertahun-tahun, manusia sering memperdebatkan mana agama yang paling benar. Jangankan agama mana yang paling benar, perkara nama Tuhan saja bisa menjadi bahan perdebatan hingga saling klaim kebenaran. Islam menyebut Tuhan dengan sebutan Allah, Yahudi menyebut Tuhan dengan sebutan Yahweh, Kristen menyebut Tuhan dengan sebutan Allah atau Bapa, dan Yesus juga disebut sebagai Tuhan. Hindu memanggil Tuhan dengan sebutan Sang Hyang Widi dan memiliki sejumlah dewa yang menjadi pengejawantahan sifat-sifat Tuhan, mulai dari Dewa Brahma, Sang Pencipta, Dewa Wisnu, Sang Pemelihara, dan Dewa Siwa, Sang Pelebur. Di agama Buddha, Tuhan tidak disebutkan namanya secara eksplisit. Tapi agama ini mengajarkan pengikutnya agar mencapai Buddha, yang berarti yang telah sadar. Tetapi di dalam kitab Tripitaka, tepatnya di dalam Udana ke-8 ayat 3, Sang Buddha pernah bersabda, "Ketahuilah para biksu bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biksu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, permunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biksu, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, kemunculan dari sebab yang lalu." Agama Konghucu menyebut Tuhan dengan sebutan Tian Dao, sedangkan orang-orang Kejawen menyebut Tuhan dengan sebutan Gusti. Perbedaan nama-nama ini membuat orang-orang mengira bahwa
Tuhan ada banyak dan berbeda, lalu saling mengklaim kebenaran, bahkan bisa berujung pada perpecahan atau bahkan peperangan. Yang Islam menganggap bahwa agamanya sendiri yang paling benar, lalu menganggap agama lain adalah sesat dan pagan. Begitu pula dengan agama-agama lain. Semuanya memiliki penganut yang saling mengklaim kebenaran. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, Tuhan siapa yang paling benar? Agama mana yang sebenarnya yang memiliki Tuhan yang sebenarnya? Lebih ekstrim lagi, agama mana sebenarnya yang paling benar? Selama bertahun-tahun manusia sering bertikai karena saling mengklaim kebenaran. Lalu Tuhan dan agama manakah yang paling benar? Jika mengacu kepada Tuhan hanya sebagai sekedar nama, maka jelas masing-masing agama memiliki Tuhannya masing-masing dan berbeda. Tetapi jika mengacu pada makna Tuhan sebagai entitas tertinggi di jagat raya yang tidak lahir dan tidak mati, sumber dari segala sumber kehidupan, pemilik dan pemimpin semesta, yang maha menciptakan, maha menyayangi makhluk-makhluknya, maha memelihara, yang mutlak, yang maha hidup, dan hanya ada satu, tunggal atau esa. Maka jelas sudah bahwa setiap agama bermuara pada satu Tuhan yang sama. Jika kita mau membuka hati dan pikiran, maka tidak ada agama yang berbelok menyembah entitas lain selain sang entitas tertinggi, yaitu Tuhan yang menjadi sumber dari segala jagat raya. Entitas ini memiliki kekuatan paling besar. Adanya hanya satu, esa, awal dan ujung semua makhluk hidup, kembali dan tidak bisa digambarkan seperti apa bentuk dan keberadaannya. Jika semua mengacu pada definisi Tuhan yang seperti tadi, maka jelas semua agama di Indonesia mengacu pada entitas yang sama. Lalu mengapa nama sebutannya bisa berbeda-beda? Tentu saja ini tergantung pada siapa orang yang menyampaikan agama tersebut dan dari mana asal agama tersebut. Karena setiap daerah pasti memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Karena itu muncullah sebutan yang berbeda-beda untuk memanggil Tuhan. Namun tidak banyak manusia yang sadar tentang kesamaan ini. Selama ini kita banyak ditutup doktrin-doktrin bahwa Tuhan agama X adalah sesat dan berhala, bahwa nama X adalah salah, hanya agama sendiri dan Tuhan sendiri yang paling benar. Banyak pengikut agama tertentu yang menyebarkan doktrin seperti ini, sehingga tanpa kita sadari doktrin berujung perbedaan, kerap memancing perdebatan dan bahkan bisa berujung pada kerusuhan atau peperangan antar umat manusia. Semuanya saling mempertahankan kebenaran dalam versinya masing-masing tanpa menelaah lebih dalam. Makna tersirat dalam setiap ajaran Nabi dan kitab suci yang dibawanya sebagai manusia yang beragama. Pernahkah kita bertanya langsung kepada Tuhan, Tuhan, apa agama yang kau anut? Maksudnya betul-betul bertanya langsung kepada Tuhan, bukan berdasarkan katanya Nabi atau kata kitab suci, atau bukan berdasarkan doktrin orang lain. Saya yakin pasti tidak ada yang bertanya demikian langsung kepada Tuhan.
Stigma bahwa agama yang lain salah dan hanya agama yang kita anut adalah yang paling benar, tanpa kita sadari bisa saja menjadi senjata penghancur yang mematikan diri kita dan umat manusia lain. Bagaimana jika yang dimaksud di dalam kitab suci atau yang disampaikan para nabi bukan hanya sekedar ajaran yang bersifat doktrinal? Yang dimaksud paling benar itu tadi menjadi fanatik sehingga sempitnya sudut pandang dan pola pikir. Tahukah kalian bahwa setiap agama sisi esoteris yang sama? Adakah yang sadar kenapa leluhur atau pendiri bangsa kita menjadikan sila pertama dalam Pancasila sebagai ketuhanan yang Maha Esa? Bukannya yang lain-lain. Apa urusannya berketuhanan dengan bernegara? Ditaruh di sila paling pertama pula. Apa pentingnya urusan iman dengan kepentingan berbangsa dan bernegara? Adakah pesan tersirat yang ingin ditanamkan para leluhur kita atau para pendiri bangsa kita kepada seluruh warga negara Republik Indonesia? Adakah pesan spiritual tersembunyi yang disematkan oleh para leluhur dan pendiri bangsa di balik sila pertama Pancasila? Sejak dahulu, semenjak leluhur kita masih hidup di era yang kita sebut kuno, telah banyak dari mereka yang memahami esensi berketuhanan. Bahkan telah banyak di antara mereka yang mengetahui rahasia-rahasia semesta hanya dengan memanfaatkan kekuatan ilahi yang diberikan Tuhan dalam diri masing-masing. Dalam setiap agama, baik agama yang berasal dari luar Nusantara ataupun kepercayaan peninggalan leluhur Nusantara, masing-masing memiliki sisi esoteris yang sama. Memang ada perbedaan dalam hal ritual karena setiap agama berasal dari wilayah yang berbeda-beda. Setiap wilayah memiliki adat istiadat dan budaya sendiri, tetapi jika kita mau sebentar saja menilik inti dari masing-masing agama, tentu kita akan menyadari bahwa sejatinya ujung dari setiap agama adalah sama. Sisi esoteris agama adalah sama semua, walaupun masing-masing agama berbeda dalam membahasakannya. Dalam kepercayaan kuno Jawa, ada yang menyebutnya kejawen atau kapitayan atau Jawa Dipa. Telah lama leluhur menyadari adanya Gusti, yakni sebutan untuk Tuhan yang hanya ada satu. Dialah sumber dari segala kehidupan di semesta ini. Dialah yang mengatur jalannya kehidupan dan keteraturan alam semesta. Dialah yang menciptakan manusia. Dialah yang mengatur lahir dan mati setiap makhluk di alam. Dialah yang tak bisa digambarkan dan tak bisa dibayangkan seperti apa wujudnya. Namun kehadirannya bisa dirasakan oleh setiap makhluk yang berkesadaran. Karena itu, dalam budaya Jawa, Gusti memiliki sebutan panjang, yaitu Gusti tan keno kinoyo, ngopo tan keno kiniro, ana neng mung esa, yang berarti Tuhan yang tidak bisa dilihat seperti apa wujudnya, yang tidak bisa dikira adanya, hanya satu, esa. Dan jika ditilik lebih lanjut, Gusti merupakan sanepan atau singkatan dari bagus sing ati. Artinya baiknya hati atau baiknya ada di hati ini memiliki makna filosofi yang mendalam, di mana artinya Tuhan hanya bisa dikenali oleh manusia yang telah baik dan murni hatinya dari segala bentuk nafsu, ego, emosi,
dan keinginan. Bila manusia tidak baik atau tidak murni hatinya, maka dia tidak akan bisa melihat atau merasakan kehadiran Tuhan. Sudah sejak lama dulu leluhur Nusantara telah mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan sedikit percikan cahayanya dalam setiap diri manusia. Percikan cahaya Tuhan ini adalah ruh. Manusia yang menjadi diri sejati atau guru sejati manusia. Ruh inilah yang berfungsi sebagai penyampai pesan dan energi dari Tuhan, sehingga manusia bisa hidup dalam kecerdasan dan kebijaksanaan yang langsung dibisikkan melalui guru sejatinya. Manusia yang terhubung dengan guru sejatinya akan menjadi manusia yang bahagia, percaya diri, mengenali dirinya sendiri, bijaksana, sangat cerdas, dan bahkan bisa memiliki kekuatan yang tidak bisa didefinisikan dengan ilmu pengetahuan modern. Sebab energi yang dia pakai bukan lagi energi pada umumnya, melainkan energi Tuhan langsung. Manusia yang terhubung dengan guru sejatinya dan sadar akan keberadaan Tuhan, maka hidupnya selalu menjadi berkah bagi pribadi atau sekitarnya. Dia tumbuh menjadi manusia yang hidupnya selaras dan bisa merawat semesta dengan baik, sehingga hidupnya dan lingkungannya ikut merasakan kebaikan dari apa yang diperbuat manusia tersebut. Sedangkan manusia yang hatinya kotor, diliputi nafsu, ego, emosi, dan keinginan, dia tidak akan bisa melihat dan merasakan Tuhan, dan dia tidak akan bisa terhubung dengan guru sejati. Sehingga hidupnya akan dipenuhi dengan keburukan, banyak hal jahat dan kerusakan yang dia lakukan di dunia, dan dia tumbuh menjadi manusia yang merusak tatanan semesta. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar juga disebutkan bahwa Tuhan telah menciptakan ruh untuk manusia yang berasal dari cahaya Allah. Dalam kitab Sirul Asrar, ruh manusia disebut sebagai roh kudsi, sang manusia sejati. Dialah roh yang menjadi penuntun manusia untuk hidup yang lebih baik, membawa karomah atau kesaktian bagi manusia, dan menjadi manusia untuk bisa mengenal, melihat, dan merasakan kehadiran Tuhan. Manusia sejati bersih dari segala nafsu, ego, dan keinginan. Dialah roh manusia yang murni dari cahaya Allah. Dan untuk bisa menyadari roh kudsi ini, maka manusia harus bersih dan murni dari semua bentuk emosi, nafsu, ego, dan keinginan. Jika manusia bisa pasrah kembali ke titik nol, bagaikan bayi yang baru lahir, dan hanya fokus mengingat nama Allah, baru dari situlah manusia bisa menyadari roh kudsinya atau sang manusia sejati, dan melihat atau merasakan kehadiran Tuhan. Manusia yang mencapai tahap makrifat atau mengenal Tuhan akan mengalami emosi dan fenomena fisik yang tidak bisa digambarkan lagi melalui panca indera. Di Kristen ada konsep Trinitas yang terdiri dari Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Putra, dan Allah sebagai Roh Kudus. Allah sebagai Bapa inilah Tuhan sebagai entitas tertinggi yang esa dan menciptakan serta mengatur jalannya semesta. Sedangkan Allah sebagai Putra yang dimaksud adalah Yesus atau Isa Al-Masih, di mana
Dalam agama Kristen, Yesus dianggap sebagai firman Allah yang mewujud ke dalam manusia. Karena itu, umat agama Kristen juga menyebut Yesus sebagai Tuhan. Karena memang apa yang dibicarakan dan diperbuat benar-benar bersumber dari firman Allah atau Bapa. Sedangkan Allah sebagai Roh Kudus, ini adalah roh dalam diri masing-masing manusia. Dia adalah bentuk diri sejati yang selalu menuntun manusia agar hidup selaras dan sesuai dengan apa yang digariskan Tuhan. Roh Kuduslah yang menjadi penyampai pesan Tuhan langsung kepada manusia. Dialah yang membawa pesan-pesan Allah untuk manusia supaya manusia hidupnya selalu baik dan bahagia. Diri sejati digambarkan sebagai Atman, sedangkan Konghucu menyebutnya Sing. Dalam spiritualitas yang biasanya kita kenal dengan tren ajaran spiritual kesadaran murni, untuk menggambarkan guru sejati, untuk bisa mengenali dan terhubung dengan guru sejati, maka manusia harus sadar dulu dengan cara menghilangkan semua bentuk emosi, luka batin, trauma, nafsu, dan ego. Agama Buddha sendiri malah mengajarkan setiap umatnya agar segera menjadi Buddha, yang artinya yang telah sadar, alias telah mendapatkan pencerahan. Bila kita mengetahui bahwa sebenarnya inti dari setiap agama adalah sama, di mana semua agama berujung bahwa hanya ada satu entitas yang tidak bisa digambarkan tetapi menjadi sumber dari semesta ini. Kemudian setiap diri manusia telah dibekali oleh seorang guru sejati sebagai penyampai pesan dan kekuatan dari Tuhan. Maka seharusnya manusia tidak lagi bertengkar karena perkara agama. Bukankah manusia masing-masing memiliki ruh yang menjadi penghubung langsung dengan Tuhan? Mengapa kita tak menanyakan setiap perbedaan langsung pada Tuhan saja? Alih-alih malah mengklaim paham dan agama sendirilah yang paling benar. Malah rawan menimbulkan perpecahan dan peperangan. Padahal dalam bahasa Indonesia sendiri sudah lama ada kata nurani yang merupakan pengejawantahan guru sejati. Pernahkah kita melihat orang yang kelakuannya sangat jahat, lalu kita mengeluh, "Duh, tuh orang punya hati nurani enggak sih?" Kenapa yang disebut adalah nurani? Bukan otak, bukan logika, bukan kesadaran, atau yang lain. Pernahkah kita berdebat dengan orang yang sulit sekali diberi pengertian, lalu kita mengeluh, "Coba deh tanya hati nurani kamu, bener gak yang kamu lakuin? Tadi kenapa lagi nurani yang disebut? Kenapa untuk hal yang bersifat kebaikan, yang mendasar, yang bersumber dari hati atau kolbu, kita menggunakan kata nurani?" Karena memang nurani atau guru sejatilah yang biasanya membisikkan manusia dengan kebaikan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Dan ini semua sumbernya langsung dari Tuhan, bukan dari hasil pembelajaran manusia dari bangku sekolah, kursus, baca buku, atau workshop. Seandainya setiap manusia memiliki kesadaran tentang hal ini, tentu tak ada lagi perang dan kerusuhan atas nama agama. Seandainya semua orang di dunia menyadari hal ini, tentu umat manusia akan tumbuh menjadi peradaban yang semakin baik dan selaras dengan hukum-hukum semesta. Tidak ada lagi kerusakan, tidak akan ada lagi perang. Dan ruh manusia inilah yang membawa karomah sendiri-sendiri untuk setiap manusia. Inilah jawaban kenapa leluhur
dulu sakti dan bijaksana. Leluhur dulu olah batinnya ekstrim. Mereka suka bertapa di tempat sepi selama berhari-hari untuk menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan, supaya bisa fokus meninggalkan setiap luka batin, emosi, nafsu, dan ego. Tak ada yang mereka harapkan selain menyadari bahwa dia adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Dengan bekal guru sejati di dalam diri, bila manusia telah berhasil menggali guru sejatinya dan sukses mengenali Tuhan, maka karomah atau kewaskitaannya atau kesaktiannya akan muncul. Pulang-pulang sudah menjadi manusia yang bijak dan sakti, karena guru sejatinya selalu membisikkan kebijaksanaan di setiap perbuatan dan langkahnya. Mereka pulang dalam kondisi sudah mendapatkan pencerahan. Sekarang sudah dapat jawaban kan kenapa leluhur kita sakti-sakti. Kenapa dulu kerajaan-kerajaan di Nusantara bisa menjadi negeri yang besar dan memiliki pengaruh luas? Kenapa pemuka agama yang sudah tinggi kesadaran spiritualitasnya, mereka itu sakti, bijaksana, tapi tidak mau terlibat dengan hidup piruk-pikuk duniawi? Karena Tuhan telah memberkati kita dengan guru sejati atau diri sejati. Dialah yang menjadi penuntun perilaku manusia semasa hidup agar sesuai dengan blueprint atau cetak biru fungsi masing-masing manusia di dunia ini. Dan yang jelas semuanya mengarah pada kebaikan dan kemajuan peradaban manusia yang tidak terhubung dengan guru sejatinya, maka dia jelas tidak akan terhubung dengan Tuhan. Dia akan mudah sekali dikendalikan oleh ego dan nafsu, sehingga mudah berbuat kerusakan di dunia ini. Inilah sebabnya kenapa ada kejahatan dan kriminalitas di dunia. Manusia yang senantiasa terhubung dengan guru sejatinya akan mendapatkan pengetahuan, kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang akan diambil. Guru sejatinya membisiki akibat dari setiap perilaku apa yang akan dikerjakan. Jika manusia bisa mendengarkannya, tentunya manusia akan terhindar dari perbuatan kerusakan dan kerugian. Orang Jawa kuno sering bilang, jika ingin mengenali Tuhan, kenali dulu percikan cahaya Tuhan atau nur. Dalam dirimu sendiri baru kamu kenal Tuhan. Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyebutkan bahwa roh kudsi manusia sejati adalah sarana manusia mengenal, terhubung langsung dengan Tuhan. Manusia yang selalu terhubung dengan Tuhan dan diri sejatinya, maka dia akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Di dalam roh kudsi ini, setan dan malaikat tidak bisa masuk. Hanya ada roh kudsi dan manusia sejati dengan Tuhan saja. Sekarang sudah paham kan kenapa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan yang lain? Kenapa aspek ketuhanan itu sangat penting? Besar kemungkinan para leluhur kita telah lama mengetahui spiritual ini. Karena itu mereka meletakkan ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama, supaya masyarakat Nusantara senantiasa sadar hakikatnya sebagai makhluk spiritual. Bahkan Sabdo Palon pun pernah berkata, seperti yang didokumentasikan dalam Jangka Sabdo Palon, Dharma Gandul, Nusantara baru bisa kembali menjadi mercusuar dunia bila ajaran kuno telah kembali diajarkan, yakni ajaran kesadaran murni atau ma'rifat.
Ini adalah kesadaran manusia bahwa dalam dirinya ada percikan cahaya Tuhan, atau sering dibilang sebagai nur atau nurani, yang menjadi penuntun manusia untuk berbuat kebaikan. Ini menjadikan manusia rahmat bagi semesta dan sebagai sumber budi pekerti yang baik langsung dari Tuhan, atau manusia yang berakhlakul karimah menjadi insan kamil dengan bersuri teladan dalam hal kebaikan apapun yang tercermin nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Demikianlah penjelasan rahasia kesaktian leluhur Nusantara. Sebelum kami akhiri, seperti biasa, kami di keluarga besar Master T Nusantara membudayakan menebar kebaikan dari cara yang sederhana, yaitu saling mendoakan. Mari kita sama-sama saling mendoakan diri kita dan untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon ampunilah segala salah dan dosa kami, orang tua kami, leluhur kami, semua umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Dan kami mohon berilah ampunan dosa, berilah hidayah, berilah keselamatan untuk orang-orang yang berprasangka negatif terhadap kami, yang berpikir negatif terhadap kami, yang berkata negatif terhadap kami, yang berperilaku negatif terhadap kami ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon jauhkanlah dan lindungilah dari hal-hal negatif terhadap diri kami, orang tua kami, leluhur kami, semua umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon berilah kesehatan lahir, batin, sosial dan ekonomi terhadap diri kami, orang tua kami, leluhur kami, semua umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon berilah kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan hidup kami, orang tua kami, leluhur kami, semua umat manusia di seluruh dunia, dan semua makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon jagalah dan bimbinglah kami dalam rasa agar kami selalu dekat dengan Engkau ya Allah, rasa agar kami selalu rendah hati, rasa agar kami selalu bersatu dalam rasa kekeluargaan yang hakiki, rasa agar kami selalu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga besar Master T Nusantara, dan terhadap alam semesta. Rasa agar kami selalu bisa berbuat adil dan dapat memberikan kasih sayang terhadap sesama dan semua makhluk, agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur dan menjadi suri teladan dalam hal kebaikan apapun. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master T Nusantara, kami mohon tunjukkanlah dan bukalah rahasia mustika waktu yang terbaik menurut Engkau ya Allah, semata-mata untuk menjaga dan meningkatkan ketaatan kami, agar kami menjadi hamba yang selalu menghamba kepada Engkau ya Allah dalam kondisi apapun. Ya Allah, atas izin dan kehendak-Mu, kami keluarga besar Master T Nusantara, kami pasrahkan segala urusan hidup kami kepada Engkau ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.